Jadi di sini kita bakal bisa taruh dulu. Oke. Jadi kita bakalan bahas uji sensitivitas. Yang pertama yaitu dilusi. Oke, dilusi itu digunakan untuk mengukur MIC sama MBC. MIC dia itu minimum inhibitory concentration, yang dimana dia itu fungsinya untuk melihat konsentrasi minimum dari suatu antibiotik yang dapat menghambat. Diingat ya, kalau MIC itu menghambat, sedangkan MBC itu minimum bactericidal concentration, yang dimana dia itu konsentrasi minimum dari antibiotik yang dapat membunuh pertumbuhan bakteri. Jadi bedanya dari MIC dan MBC itu di MIC menghambat, sedangkan MBC dia membunuh. Otomatis ketika kita pakai MIC itu bakalan ada bakteri yang tersisa. Sedangkan kalau MBC karena dia kan membunuh ya, dia membunuh, artinya bisa dipastikan nggak bakal ada bakteri lagi. Nah di sini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak MIC sama MBC lebih baik mana? Angkat tangan nanti plus 5. Satu, dua, tiga. Lagi, turun. Turun. 1, 2, 3. Coba lihat. Yang kacamata pakai baju, ya itu, ya. Bentar tolong ya. Lebih baik mana? Tahu nggak kenapa? Ya, benar. Ini berapa? 2,7 ya? Ya benar. Yang lebih baik itu malah, yang lebih baik itu malah yang MIC. Karena kenapa? MBC kan dia membunuh ya. Otomatis dia spektrumnya itu lebih luas dan dia itu lebih toksik. Nah, kan membunuh toksik ya. Nah, maka dari itu dia itu karena sifatnya membunuh, dia itu bisa membunuh semua bakteri flora di tubuh kita. Padahal di tubuh kan butuh yang namanya bakteri kan, bakteri baik pasti ada kan. Nah, tapi MBC ini dia nggak pandang bulu, dia membunuh pokoknya semua bakteri dibunuh, baik itu baik untuk tubuh maupun yang patogen dia dibunuh gitu. Makanya lebih baik MBC. Next. Oke. Di sini dilusi itu ada yang pakai dua ya, pakai dua cara. Yang ini macrobrods. Ingat kalau dilusi dia itu metodenya kuantitatif, tapi macrobrods itu kurang efektif karena apa? Dia itu butuh banyak tabung, otomatis dia itu membutuhkan sediaan antibiotik maupun bakteri yang lebih banyak kan. Nah, cara kerja dari macrobrods sendiri, dia itu di tabungnya itu diisi sama antibiotik, sediaan antibiotik dari konsentrasi yang rendah ke tinggi, habis itu ditanam sama bakteri. Nah, habis ditanam diinkubasi selama 24 jam. Habis diinkubasi baru bisa dilihat nih. Ada beberapa antibiotik yang dapat menghambat bakterinya. Oke, next. Selanjutnya yaitu microdilution. Nah, microdilution ini sama metodenya dia kuantitatif tapi lebih efektif, lebih efisien. Karena kenapa? Dia itu kan cuma pakai sumur-sumuran kecil ya. Otomatis kan bakteri yang digunain sama sediaan antibiotiknya itu jauh lebih sedikit daripada macrobrods tadi. Nah, di sini konsentrasinya itu dari yang kecil ke yang besar, dari yang kiri ke yang kanan itu dari yang kecil ke yang besar. Sama, dia dikasih antibiotik terlebih dahulu, baru nanti dikasih bakteri dan diinkubasi. Oke, next. Nah, kalau ini dilusi yang lebih modern, jadi dia itu lebih efektif lagi karena dia pakai monitor, jadi lebih cepat hasilnya itu lebih cepat gitu. Next.
difusi. Di sini kita pakai Kirby Bowler ya. Tujuannya yaitu untuk melihat kepekaan atau sensitivitas dari suatu kuman terhadap antibiotik yang kita masukin nanti gitu. Nah, mediumnya yang dipakai itu medium Polar-Hinton. Sebenarnya bisa pakai agar darah juga, tapi di lab nanti kita pakai Polar-Hinton. Nah, kalau tadi kan kuantitatif ya. Kalau ini dilusi itu kualitatif. Kualitatif kan berarti harus di-explain kan jawabannya. Makanya itu aku pakai interpretasinya biar ingat SIR, sensitif, intermediate, dan resistant. Jadi interpretasinya itu berupa kalimat, makanya dia disebut kualitatif. Nah, Kirby Bowler ini nanti kita bikin dulu medianya Polar-Hinton yang dikasih bakteri. Jadi agar Polar-Hintonnya itu dikasih bakteri, kemudian ditempel ini sama bis antibiotik. Bis antibiotik itu putih-putih kecil ini loh. Jadi beberapa antibiotik, penisilin, contohnya itu ditempelin di situ. Nah, nanti diinkubasi selama 24 jam juga dan dilihat ada zona hambatan nggak di situ. Nah, zona hambatan yang muncul itu bisa disebabkan karena apa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu boleh lima lagi deh. Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Nah, ini berapa? Satu pas. Oke, jadi benar ya, zona hambatan itu terbentuk dari rentan si mikrobanya ini, rentan bakterinya terhadap antibiotik yang dikasih gitu. Nah, fungsi dari Kirby Bowler sendiri yaitu untuk mengetahui efektivitas dari antibiotik. Jadi dia itu tahu sensitivitas dari mikrobanya dan tahu efektivitas dari antibiotiknya kayak gitu. Oke. Oke, nah di sini Kirby Bowler kan tadi udah aku jelasin ya, yaitu dilihatnya itu di zona hambatan. Nah, untuk tahu zona hambatannya itu pakai yang namanya tabel. Jadi nanti udah disediain dan emang udah ada nilainya setiap antibiotik gitu. Nah, di sini setiap antibiotik itu punya nilai yang berbeda. Contohnya di antibiotik A nilai zona hambatannya 1,5 cm itu bisa termasuk resisten, tapi di antibiotik B 1,5 cm itu bisa termasuk sensitif. Jadi setiap antibiotik itu beda. Oke, ini alat dan bahan yang digunain. Kita pakai oxycol, terus sediaan kuman sama Polar-Hinton. Saat selanjutnya untuk itu sudah antibiotik 5 buah. Simpen dulu aja. Cara kerjanya ini ya, dipanasin pasti buat sterilisasi, terus tabungnya juga dipanasin, terus diambil sediaannya sebesar 0,5 mikrogram. Selanjutnya ditanam di Polar-Hintonnya, terus dikasih Bix antibiotik 5 buah, diinkubasi selama 24 jam, lalu diamati dan dikasih catatan hasil. Oke, next. Nah, ini kan aku tadi bilang ya, zona hambatannya itu nilainya kita tahu resisten sama enggaknya itu dari mana? Itu dari ini, dari tabel interpretasi. Jadi kita lihat kayak ini contohnya, ampicillin dia itu termasuk sensitif kalau lebih dari 17 cm. Sedangkan kalau yang cefoxitin dia bisa dikatakan sensitif kalau dia lebih dari 18 cm kayak gitu. Nah, dari situ kan akhirnya kita tahu ya, dia termasuk sensitif, intermediate, atau resisten. Nah, ini hasil dari interpretasi dari percobaan tadi, Kirby Bowler itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dari medianya. Jadi media yang digunakan sama dari kuman yang ditanam gitu. Kalau dipengaruhi dari medianya, semakin tebal kan kita bikin sediaan dulu ya, bikin media dari Polar-Hinton tadi. Nah, kalau bikin Polar-Hinton yang ketebalan, dia itu bisa disebabkan resisten palsu. Tapi kalau tipis, ketikisan
dan dia itu bisa nyebabin sensitif palsu. Nah, sama halnya dengan koloni kuman kan kita kalau di tata caranya kan mengambil 0,5 mikrogram kuman kan. Nah, kalau kita ambilnya lebih dari 0,5 dia itu sama bisa nyebabin resisten palsu. Sedangkan kalau kita ambilnya kedikitan dia juga nyebabin sensitif palsu. Kalau dari aku sih ngapalinnya ini ya, pokoknya kan tebel sama lebih dari itu kan hampir sama kan, berarti dia pasti resisten palsu. Kalau kurang dari 0,5 kan pasti tipis, nah itu berarti dia nyebabin sensitif palsu. Oh kayak gini berarti ini masuk ya. Oh oke, gitu aja sih. Oh ya, ada lagi namanya tes, tapi kita nggak praktikum ini ya. Dia sama, metodenya kuantitatif, jadi kayak lebih gampangan ini karena dia cuma pakai strip. Terus kita kasih konsentrasi antibiotiknya dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Oke. Gitu aja.